Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Jordi Amat gak bosan-bosan blunder lagi, lini belakang Timnas sering melakukan kesalahan elementer, Irak lolos ke round ketiga dengan sempurna. Ya, Timnas Indonesia akhirnya berhasil dikalahkan oleh Timnas Irak dengan skor 2-0. Dengan pertandingan yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Indonesia sejatinya memiliki banyak peluang namun masih gagal dimaksimalkan menjadi gol. Nama dari sisi lain, penampilan Timnas Indonesia jauh lebih baik dibandingkan pada saat melawan Irak di Stadion Basra. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Timnas Irak yang mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri pada malam tadi. Ya, kerap melakukan pelanggaran. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada pemain bintang Timnas Indonesia Jordi Amat. Di mana bukan hanya pada pertandingan melawan Irak di leg kedua saja jadi Amat melakukan hal yang tak perlu dilakukan. Seperti kalah sprint dan melakukan pelanggaran yang mengakibatkan Indonesia harus kecolongan 1 gol lewat kotak penalti dari pelanggaran Jordi Amat. Dan serta gol kedua Irak tercipta oleh kesalahan kiper Hernando Ari yang terlalu lama memegang bola mengoceknya ke pinggir dan kalah badi membuat bola berhasil direbut oleh lawan dan dijadikan gol. Ketuk ini adalah kesalahan-kesalahan yang tak perlu dilakukan oleh Timnas Indonesia, mengingat lagi ini adalah laga penting untuk mengantarkan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ya, sejatinya Timnas Indonesia berhasil menguasai jalannya pertandingan dengan terus menekan pertahanan Irak. Sentuhan 1-2 yang cepat membuat Irak juga kewalahan untuk merawat bola dan Timnas Indonesia sanggup menyerang dari beberapa momen-momen Indonesia yang sanggup merepotkan kiper Timnas Irak. Begitu juga sebaliknya, Timnas Irak memiliki sedikit peluang namun mereka saat beruntung karena Timnas Indonesia beberapa kali sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tak perlu dan yang paling pantas terbukti bersalah adalah bek Timnas Indonesia yang pernah bermain di La Liga. Bahkan pernah melawan Cristiano Ronaldo dan bahkan juga Lionel Messi. Namun jika kami pikir kualitas Jordi Amat tak sebaik saat ia bermain di La Liga. Terlihat dari beberapa momen memang Jordi Amat kalah kecepatan sehingga para pemain muda lawan sanggup melewatinya. Bahkan dari pertandingan Jordi Amat sering melakukan pelanggaran ketika saat melawan Timnas Jepang. Di mana bek naturalisasi Timnas Indonesia itu menjadi sorotan sejumlah blundernya yang merugikan skuad Garuda yang pertama pada saat melawan Jepang dalam laga krusial Piala Asia 2023. Jadi Amat membuat blunder dengan menarik pemain Jepang di kotak terlarang hanya dalam 3 menit pertandingan, kesalahan yang berujung penalti yang berhasil dieksekusi oleh striker Jepang Ayase Owoda dan membuat jalannya pertandingan menjadi berbeda. Pantas saja jika Sintayong pusing memikirkan ini. Yang kedua, mencetak gol bodoh diri pada saat melawan Irak. Pada laga kualifikasi Piala Dunia pada saat melawan Irak di Stadion Basra, Jordi Amat menjadi sorotan setelah mencetak gol bunuh diri saat melawan Irak. Kejadian itu bermula pada menit ke-35 yang menyebabkan Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Irak. Performa buruk alinea belakang Jordi berdampak signifikan pada kekalahan 1-5 dari tuan rumah. Blunder yang ketiga pada saat Timnas Indonesia melawan Filipina, di mana pertandingan ini adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia juga. Jordi Amat kembali melakukan blunder yang berujung pada gol lawan. Gimana pada menit ke-23 Jordi kehilangan bola di tengah lapangan membuka celah bagi Filipina untuk leluasa menyerang dan Filipina berhasil mencetak gol. Namun meskipun diunggulkan, Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Dan kali ini Jordi juga melakukan blunder sehingga menyebabkan pelanggaran dan menjadi penalti bagi Timnas Irak dan jalannya pertandingan jelas berubah. Hal ini dirasa Jordi memang ia bermain di La Liga, namun tanpa mengecilkan pemain yang pernah bermain di La Liga. Kita bisa melihat kualitas Jordi jauh dibandingkan para pemain lainnya.
Ya, dengan menghitung peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos kebocoran ketiga kualifikasi zona Asia setelah kalah dari Irak, Vietnam harus imbang kontra Filipina. Maka skuad Garuda harus berharap duel antara Vietnam dan Irak berakhir imbang. Hasil imbang tersebut akan membuat Filipina dan Vietnam mendapatkan tambahan 1 poin saja, yakni menjadi 4 poin untuk Vietnam dan 2 poin untuk Filipina. 4 poin yang dimiliki Vietnam itu nantinya masih berjarak 3 poin atau 1 poin dari kemenangan timnas Indonesia yang berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Di sisi lain, Filipina hanya akan memiliki 2 poin dan membuat mereka otomatis tersingkir dari perebutan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan timnas Indonesia masih membuka jalan untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Yang kedua, Vietnam imbang atau kalah di laga terakhir. Ya, dengan kejadian ini maka kami meneliti bahwa Jordi Amat sejatinya tak perlu bermain melawan timnas Irak. Karena yaitu tadi kerap melakukan pelanggaran yang berujung fatal dan merugikan timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia masih memiliki masalah yang besar di lini belakang sehingga kesalahan-kesalahan sekecil apapun bisa diminimalisir dengan baik. Dan kita berharap dengan melawan Filipina pada laga terakhir nanti timnas Indonesia harus bisa menggunakan pertandingan di kandang sendiri. Selebih itu, penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari meminta maaf kepada publik dengan kejadian yang terjadi pada saat Hernando Ari di luar nalar melakukan keeping yang berujung fatal bagi timnas Indonesia. Dan terlihat setelah usai pertandingan, Hernando Ari merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan pada pertandingan. Namun meski begitu nasi sudah menjadi bubur, apapun sudah terjadi tinggal kita membenahi masalah kedepannya dan harga matilah yang memenangkan pertandingan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni nanti. Ya, jadi itulah tadi betapa Jordi Amat yang tak bosan-bosan melakukan blunder fatal yang bisa merugikan timnas Indonesia dan merubah jalannya pertandingan menjadi lebih sulit.